Baik, kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, terima kasih Ibu dan Bapak peserta. Kita ketemu lagi di seminar atensi. Hari ini hari Minggu sore, mudah-mudahan tidak hujan karena di daerah saya di Cibubur udah mendung, gelap banget. Mudah-mudahan nggak hujan besar, biasanya suka mengganggu ini ya, sinyal. Baik, hari ini kita mau belajar. Nah, kita didampingi oleh narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum saya mengenalkan narasumbernya, kita lihat dulu nih tema seminar atensi hari ini tentang Anger Management for Teen. Nah, selalu seru ya kalau temanya tentang remaja. Anger Management for Teen. Seni marah yang sehat, bukan merusak. Oh, luar biasa ya. Ini emang tema yang pas banget, cocok banget untuk kita dengarkan dari narasumber yang luar biasa kompeten. Nih, saya senang nih kalau melihat pasangan. Ini adik kelas saya. Nah, kita kenalan dulu ya. Saya panggil dulu nih. Assalamualaikum, Mbak Mahmud dengan Mas Dandi. Sebentar nih, saya coba untuk add spotlight. Nah, ini dia narasumber cantik dan ganteng ini. Aduh, luar biasa. Ini ini saya sedikit spoiler nih ya. Ini pasangan ini dari zaman kuliah masih sama aja mukanya begini. Saya bilang tadi nggak nambah umur, tapi kita bareng ya, nambah masa kita semua ya. Aduh, alhamdulillah sehat ya, Mas Dandi sama Mbak Mahmud. Luar biasa. Posisi di mana, Mas Dandi sama Mbak Mahmud? Kita di Dago di Bandung. Iya, di Bandung. Luar biasa. Jadi kedua adik kelas saya ini, pasangan ini mereka ada di Bandung. Nanti monggo dicari yang posisinya di Bandung. Di mana tadi Dago ya? Dago mana? Iya, Di Citra Green Dago. Citra Green. Oh, luar biasa di Citra Green. Monggo merapat ya yang di Bandung. Kita kenalan dulu mungkin ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Saya izin untuk share screen dulu. Monggo mungkin ditutup dulu ya, Mbak Mahmud untuk ininya. Nah, kita kenalan dulu ya. Saya mau memperkenalkan narasumber kita. Nih, yang cantik dan ganteng luar biasa. Saya selalu senang lihat pasangan ini emang. Nah, ini dia. Jadi ada Mas Dandi Birdi dan Mbak Diah Mahmudah. Makanya mereka lucu ya. Mereka adalah founder dari Dandiah Care. Nanti mungkin Mbak Mahmud dan Mas Dandi cerita apa itu tentang Dandiah Care ini ya. Dandiah Consultant ya. Jadi ini dia. Jadi Mbak Diah Mahmudah, SPSI Psikolog, ini beliau adik kelas saya, lulusan S1 Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. Kemudian mengambil lagi program profesi psikolog di Universitas Pajajaran. Kemudian Mbak Diah Mahmud, saya maaf Mbak Mahmud, saya kan dari kuliah manggilnya Mbak Mahmud, Mbak Diah kali ya. Kebiasaan saya manggil Mbak Mahmud jadinya. Nah, Mbak Dia ini juga Assessment Center PT Telkom Indonesia, juga sekarang sebagai founder dan director divisi dan Dia Care Center. Nanti Mbak Dia dan Mas Dandi yang mau cerita apa itu dan Dia Care Center. Nah, ini Mas Dandinya, ini kelihatan banget ya, satu angkatan, bareng gitu ya, sampai menikah luar biasa. Mas Dandi juga mengambil program S1 Fakultas Psikologi Unpad, kemudian sebagai Recruitment Officer PT Shield Indonesia, kemudian sebagai HR Section Head di PT Astra Auto Parts, kemudian sekarang pastinya mendampingi istri tercinta founder dan director divisi dan dia Human Resource. Keduanya menikah tahun 2003 sudah dikaruniai 3 orang anak. Ada Kinanti Keisha MF, kok sama ya namanya dengan anak saya. Kinanti Keisha MF, Fait Esan Sinatria, juga Arfi Danis Sandara. Rasanya ada salah satu yang di Fakultas Psikologi ya? Enggak. Ya, yang Iya, paling besar. iya. Di Unpad juga.
Di Unisba. di Oh, Unisba. tapi masih di Bandung ya. Ibu bapaknya nggak mau jauh-jauh. Oke, ini luar biasa. Sebetulnya ini yang dituliskan di CV ini singkat. Kalau ditulis semua kayaknya jadi buku ya. Ini beberapa soft skill yang pernah diikuti, banyak sekali sebetulnya. Training konselor pernikahan, training talent mapping basic, bisnis juga organization. Wah, ini banyak banget. Karyanya jangan ditanya. Kalau karyanya banyak banget sampai edisi buku juga banyak ya, kalau nggak salah. Monggo nanti ditawarkan ya, Mbak Dia sama Mas Dandi, karena itu bagus banget dan itu perlu banget kalau menurut saya ya. Oke, nanti bisa dibaca kembali di rekaman seminar atensi di YouTube, tapi sedikit saya eh, halaman keduanya belum soalnya ya, sebentar. Nah, kita lanjutkan. Ini dia. Kemudian tema psikologi pernikahan. Jadi Mbak Diah dan Mas Dandi ini spesialisnya di ini nih, pernikahan, kemudian parenting, kemudian tentunya tema anger management. Makanya banyak mereka ini memberikan seminar dan workshop. Monggo nanti kalau ada program juga ditawarkan ya. Kemudian ini tema membasuh luka pengasuhan dan tema lainnya. Luar biasa. Pokoknya jam terbangnya jangan ditanya. Ya, luar biasa. Baik. Nah, karena yang ditunggu kan bukan saya yang ngomong ya. Yang ditunggu nih couple ini sebetulnya. Tapi izin saya sebentar. Mau ajak peserta yang sudah hadir di seminar atensi kali ini. Yuk, follow dulu Instagram Atensi Anak Remaja karena program seminar Atensi Anak Remaja ini selalu rutin diadakan setiap bulan, tapi memang waktunya nggak nentu. Jadi memang menyesuaikan dengan waktunya narasumber tentunya ya. Jadi untuk update terus waktunya kapan, temanya apa, follow Instagram Atensi Anak Remaja. Ya, baik. Saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak remaja akan mendampingi Mbak Diah dan Mas Dandi untuk seminar kali ini. Monggo Mbak Diah dan Mas Dandi, waktu dan screen-nya saya serahkan ya, mangga. Baik, terima kasih Mbak Eva. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, sudah berkenan gitu ya. Terima kasih banyak. Kami izin untuk share screen ya. Tema kami hari ini adalah membahas tentang anger management for teen gitu ya. Kenapa kok bahasanya ini ya? Kenapa Bu Dia? Apa yang menarik dari sini? Oke. Yang menarik satu, karena kita punya anak remaja ya. Satu ya. Awalnya adalah sebenarnya kita dulu membuat buku ya sebelum pandemi ya, kurang lebih mungkin di 2019. Bukunya berjudul Anger Management, hanya itu untuk dewasa gitu Bu Eva ya dan teman-teman semua. Nah, lalu ada permintaan karena remaja ini kan khas juga Ya, dan unik. butuh nih katanya ya anger management. Seiring itu, akhirnya kita masuk pandemi ya di 2020 awal tuh. Nah, di situ kebetulan anak pertama kami itu baru masuk kelas 1 SMA. Dan akhirnya kelasnya online ya, karena panjang akhirnya tuh pandeminya. Nah, di situ Keisha mengalami tuh pada yang namanya boring, yang namanya stres, yang namanya uring-uringan ya dan lain-lain. Yang akhirnya wah ini dia nih kategori yang remaja lagi blast Pak Dandi. Apa sih blast itu ya? Ada muncul tuh perasaan dia boring ya, perasaan lonely, perasaan angry ya. Lalu juga di situ ini Pak Dandi stres dan tired ya, Zoom fatigue karena kan terus aja ya antar Zoom tuh. Sehingga dari situ saya mengamati, waduh ini ilmu anger management selain diterapkan ke orang lain, ke anak juga nih. Dan karena Keisha juga kalau bahasa sekarang katanya Keisha-nya gabut Pak Dandi, udah belas gabut nggak ada kerjaan. Saya challenge Bu Eva, kamu mau nggak kita bikin buku ya Pak Dani, bukunya itu ya Anger Management 14 gitu. Saya challenge gitu ya. Biasanya Keisha itu terlibat di buku kami tapi sebagai ilustrator karena hobinya kan menggambar. Nah saya sekarang challenge nih Keisha karena bertepatan momennya tepat. Oke, mau nggak
bikin buku Anger Management 14. Kayaknya yang belas bukan kamu doang deh gitu ya. Yang pusing juga remajanya, bukan orang tuanya, bukan kita aja. Akhirnya saya challenge gitu ya. Mau nggak kamu nulis buku sekarang? Biar upgrade ya. Asalnya dari ilustrator aja, dia jadi penulis di sini. Nah, seiring dengan itu akhirnya antusiasnya ternyata besar. Ya, jadi buku ini untuk remaja iya, untuk orang tua remaja iya, ataupun guru BK ya, Ya. SMP terutama atau SMA. Terlebih sekarang di sini Bu Dia, saya Betul. perhatikan ini banyak Bu sekali Eva, kayaknya maaf, guru-guru suara ini ya. pemateri kurang keras, Bu. Oh, kenapa? Suara Suara pemateri pemateri. kurang keras, Di yang ya. lain bagaimana ya? Kok di saya suaranya? Di yang Ya, lebih besar kali ya, Baik, Pak saya ya. lebih Boleh. dekat mungkin ya, biar lebih Siap. jelas. Siap. Baik, terima kasih untuk Terima feedbacknya kasih. ya. Ya. Sudah keras. Jelas Lebih tuh. jelas ya. Oke. Nah, itulah Sudah tadi. keras dan sudah jelas. Lanjut, Bu. Ya. Ya, kami challenge anak kami dan dia bersedia dan menulislah ini. Maka keluarlah buku ini ya Bu Dia. Iya, betul. Jadi ini bagian dari buku Anger Management 14. Ya, Jadi yang applicable banget nih untuk para applicable. guru. Betul. Dari situ juga antusiasnya luar biasa. Kita cetak 2000, itu 1.500 langsung sold out. Sudah gitu. sudah terpesan duluan 1.500. Padahal nyetaknya 2.000. Iya, jadi surprise juga ya, ternyata dibutuhkan. Maaf Bu Eva, suaranya nggak jelas ya, kurang keras pemateri. Oh gitu. Yang lain sama ya? Kenapa di laptop saya jelas ya? Apakah sama di yang lain kecil juga? Sama, Bu, kurang. Iya, di Suaranya chat itu kecil. banyak Bu, Oh, Di chat oke. banyak yang ini. banyak yang ini. Oke, coba. Coba karena sepertinya Baik. sudah sudah full power Silakan dulu narasumbernya. Silakan Pak Dandi dulu. Oke, baik. Saya lanjut ke materi dulu. Mangga, gitu ya. mangga. Nah, ini temanya yang beberapa kita bikin gitu ya. Ini yang kemarin sudah dibuatkan ya untuk promosi kegiatan kita ini. Nah, ini tadi sudah dibacakan. Nah, ini sekilas tentang kami. Jadi memang kami itu bergerak di 2 bidang gitu ya. Karena tadi masing-masing bekerja, kami berdua sepakat untuk resign dan membuat perusahaan sendiri. Saya direktur untuk Dandia HR, jadi bergeraknya di rekrutmen, assessment, training, gitu ya, membuat HR system. Betul. Sementara Budia di Dandia Care, bergeraknya di parenting, marital life, gitu ya, pernikahan, dunia pernikahan, kemudian juga kesehatan mental, gitu ya. Itu yang 2 bidang yang kami geluti, sehingga ada 2 divisi Dandia itu. Nah, ini kalau tadi Ibu Eva ikutin follow punya atensi, nah ini punya Budiah ya. Kalau mau mengikuti silakan. Dan juga ada YouTube-nya, channel YouTube-nya Dandia Konsultan ini. Jadi banyak juga tema-tema parenting di sana yang dibahas. Jadi silakan yang mau ikutan gitu ya. Mau belajar bareng, ayo. Nah, ini beberapa kegiatan kami. Ini kegiatan kami di Bank Indonesia. Jadi ini retooling. Retooling itu ditujukan untuk anak-anak karyawan. Karena anak-anak karyawan itu tidak boleh masuk atau bekerja di Bank Indonesia kalau orang tuanya nggak resign. Gitu. Jadi nggak boleh ada kekerabatan di Bank Indonesia itu. Sehingga mereka menyiapkan, oke, kalau gitu anak kami harus disiapkan dong supaya siap ke dunia kerja gitu di luar di Bank Indonesia. Maka ini program retooling ini alhamdulillah sudah 10 tahun berturut-turut dengan kami ya. Kami pun menjadi dosen tamu di ITB, di Unpad, kemarin di Untar ya, gitu. Di beberapa university, memang sebelumnya juga ada di Aceh, kami di Muhammadiyah, di Aroniri juga kemarin ya, di UN Aroniri. Nah, dan dia ini tidak bisa hanya bergerak kalau hanya kami berdua. Oleh karena itu kami membuat komunitasnya yang mana DKM, Duta Kesehatan Mental. Nah, inilah tagline-nya, menebar cahaya, berjumpa saudara. Makin banyak saudara, makin bagus. Alhamdulillah kami sudah ada 15 chapter. Ini salah satunya di Banda Aceh, di Riau, di Tegal gitu ya. Yang kami jadi ya berkeliling kota lah akhirnya. Itu sharing-sharing hal-hal yang kami, tema-tema yang kami gembar-gemborkan itu. Dan ternyata juga melihat kondisi saat ini, banyak sekali remaja-remaja yang mengalami permasalahan-permasalahan mental gitu ya. Yang sebetulnya kalau mereka ketemu dengan hal-hal yang positif, yang bisa memprevent mereka melakukan hal-hal yang negatif,
itu sebetulnya bisa dicegah gitu hal-hal yang banyak sekarang muncul tuh. Nah sehingga masalahnya kalau kita tidak barengan dengan mereka 24 jam. Siapa yang barengan banyak dengan mereka? Ya teman-temannya. Oleh karena itu kami membuat Anger Management 14 ini ada komunitasnya, namanya DKM Muda. Gitu. Jadi siap menolong sebaya. Gitu. Sebayanya nih. Gitu. Ini ada beberapa nih kegiatannya. Ada di Tegal, ada di Riau kemarin gitu ya. Ini beberapa. Nah, kami pun menuliskan buku. Buku yang kami tulis sudah ada 11, di sini hanya tercantum ada 8 ya. Sebetulnya kita sudah ada 11 buku. Jadi yang pertama itu Anger Management 14, Anger Management for Life, Trip to Forgive, perjalanan sampai memaafkan gitu ya. Ternyata tidak mudah gitu. Kemudian literasi emosi, bahwa setiap emosi itu punya kebutuhan gitu. Setiap anak tuh kita tahu ini emosi apa dan kebutuhannya apa. Banyak yang nggak ngeh gitu. Dan kami pun membuat buku trilogi Positive Parenting. Jadi untuk para orang tua gitu. Bagaimana menuntaskan diri sebagai pasangan, kayak sebagai suami, sebagai istri, dan sebagai pasangan, sebagai orang tua ke anak mesti kayak apa. Inilah trilogi Positive Parenting ya. Judulnya terdiri dari membasuh luka pengasuhan, ayah tangguh, dan membayar utang pengasuhan. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ajak Bapak dan Ibu, teman-teman semua di sini, yuk kita berefleksi. Kayak apa sih kualitas anger management kita? Kalau kita nilai nih, dari 1 sampai 10, ada di tahap mana? 1 sampai dengan 4 itu kondisi bahwa buruk gitu ya anger management kita. 5 sampai 6 itu kita sedang mencoba memperbaiki tapi belum konsisten. 7 sampai 10 itu sudah baik gitu ya anger manajemennya. Coba di-share di chat. Kita saat ini ada di angka berapa sih dari 1 sampai 10? Silakan Bapak dan Ibu, yuk kita refleksi. Biar kita awareness dulu gitu loh ya. Nah, seperti apa nih kita saat ini gitu. Silakan. Silakan. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak. Di level berapa nih? Bu Eva di level berapa Bu Eva? Apalagi begitu anak. Aduh. Bismillah ya. Saya jadi ngereog katanya. Nah, tuh udah ada tuh di kolom chat tuh. 5, 6 katanya. Alhamdulillah Lengma. Nggak apa-apa. Kita di sini bukan sedang berkompetisi ya siapa yang lebih bagus. Enggak nih. Ada 4, ada 3, 4 sampai 5 gitu. It's okay. Itu adalah supaya kita sadar saat ini kita di berapa. Dan kita mau menuju ke berapa gitu loh. Kalau kita tidak melakukan perubahan apapun, maka akan sulit untuk meningkatkan angka itu. Betul. Nah, Bapak dan Ibu sudah berada di sini, itu sudah berada di langkah yang benar artinya. Betul. Yuk, mari kita tingkatkan berapapun angka kita itu. Iya, ya. betul Pak Dandi. Dan ini ada ciri-ciri Pak Dandi. Yes. Tadi kalau udah saya 7 sampai 10, saya 3, jadi masih banyak PR gitu ya, nggak apa-apa. Nah, ini ada 6 ciri Pak Dandi. Nah, ada nggak kita apa cirinya? 6 ciri-ciri orang yang memiliki anger management. Bisa untuk remaja juga ya. Kita cek. Yang bisa untuk orang tua. Kedua, konteksnya sebagai pribadi, sebagai pasangan suami. Nanti cek anaknya kayak apa nih, kita lihat. 1, sering melakukan silent treatment atau mendiamkan. Cek, ibu, bapak, ada kayak gitu. Jangan-jangan kalau marah sama suaminya dicuekin, didiemin. Marah ke anaknya dicuekin, didiemin. Nah, silent treatment. Ada nggak silent treatment? Nah, itu salah satu ciri-cirinya kalau ternyata kita memiliki anger management kualitasnya yang kurang baik. Kedua, sering nyindir, nyinyir, ngomel, atau kita gibah. Katanya sekarang ada zaman gini, aku tuh nggak gibah, ini gibah syariah katanya. Gibah-gibah aja yang ada yang syariah ya. Kalau kita jadi sering nyindir, ngomel, nyinyirin orang gitu ya, bergibah, nah itu salah satu tandanya bahwa kita memiliki anger management yang belum baik. 3, sering menyalahkan diri atau menyalahkan orang lain, tapi caranya berlebihan. Alias bahwa aku tuh korban, aku tuh begini, aku begitu gara-gara dia. Nah ini, gitu, salah satu cirinya. Berikutnya yang keempat adalah
sering ngegas atau nyerang ketika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan. Atau sepele gitu ya Pak Ada yang Dandi ya. sepele tapi kok meledaknya lebih, ngereog tadi gitu ya. Waduh gitu. Nah itu adalah ciri-cirinya. Ya. Yang kelima, sering uring-uringan menghadapi anak terutama ya. Atau ketika ada tekanan. Jangan-jangan tekanannya dari suami. Marahnya, kesalnya ke suami. Yang dimarahin siapa? Anaknya. Nah hati-hati nih. Jangan-jangan seperti itu. Nah itu tandanya kurang baik. Berikutnya menghindari konflik. Jadi daripada berantem ya udahlah nurut aja, ya iya aja. Nah, ternyata banyak yang begitu, dia menghindari konflik demi berharapnya ada kebaikan, tapi tidak memproses apapun. Efeknya apa? Ngalamin psikosomatis. Gangguan tidur, nggak bisa Gangguan tidur, sakit kepala, vertigo, asam lambung naik, asma, ada kulit jari gatal-gatal, berjerawat. Nah, ini ternyata. Kan ada tuh Bu Eva yang katanya gini, Bu Eva. Pak Dandi, suami saya tuh baik banget. Gak pernah dia marah-marah. Ternyata gak lama itu suaminya masuk rumah sakit. Kena stroke. Masya Allah. Ya dia menahan selama ini, menahan marahnya. Betul. Gitu. Nah, apa itu teralami kita ya. Dari 1 sampai 6 ada berapa? Bapak dan Ibu, dari 1 sampai 6 ini ciri-ciri yang Anda miliki ada berapa? Dari sisi orang tua atau pengamatan ke remaja? Oke, 1 dari sisi Anda pribadi. 2, ngelihat anak-anak yang ada jadi muridnya misalnya. Ada berapa nih? Ternyata banyaknya kayak apa sih permasalahan yang dimiliki ini? Yang muncul ciri-cirinya gitu ya, yang paling banyak tuh. Ada berapa? Coba kita cek. Ada 5. Ada. Cuma 3 katanya. Semua. Ada yang semua ternyata. Gak apa-apa, dia ada 1 gak Alhamdulillah, apa-apa. ya. Jadi kita tahu mana yang harus kita perbaiki gitu loh. Ya dikaitin dengan scaling tadi Pak Betul, Dandi ya. gitu. Kalau kita Semuanya tidak salah kan. tidak salah ya. Nah berarti kalau yang minimal muncul ciri-cirinya 2, berarti itu masih di bawah 7. Apakah 5, 6 yang belum konsisten ya? Atau bahkan kalau semua di checklist 6-6-nya, ini sebuah screening ya, ternyata bisa jadi rentang 1 sampai 4 tadi. Betul. Ya. Nggak apa-apa, yang penting bukan di ngereognya Pak Dandi, tapi kita punya ilmu nggak mengatasi supaya nggak marah ngereog ya Pak Dandi. Dan marah mah semua orang punya, betul. Tapi punya nggak ilmunya untuk mengelola itu? Nah, itulah tema kita hari ini. Betul Pak Dandi. Ya. Tadi yang tadi ya. Udah benar berarti. Udah benar tuh. Apakah marah kita sudah cerdas atau masih ngegas? Yang tadi ya Pak Dandi. Nah, tadi masih uring-uringan. Nah, ini refleksinya tadi. Nah, banyak orang juga belum paham tentang emosi gitu ya. Tentang ini emosi-emosi dasar nih. Jadi ternyata ada emosi dasar. Nah, ini definisi dari emosi menurut Goleman. Jadi, ya, setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap, itulah emosi. Lebih lanjut, Goleman mengatakan bahwa emosi merujuk kepada suatu perasaan. Oh siap, saya lanjut ya. Nah, merujuk kepada suatu kondisi perasaan, pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Nah, ini yang saya tampilkan di sini salah satunya adalah emosi dasar nih. Betul. Ada disgust. Disgust itu apa? Jijik. Kedua, fear, takut. Joy, happy, seneng. Sadness, sedih. Dan ada yang kelima, angry, marah, anger. Gitu. Ini adalah emosi-emosi dasar. Tapi Bapak dan Ibu tahu nggak? Di Indonesia, orang itu dalam mengekspresikan emosinya masih kurang familiar. Masih terbatas. Yang paling banyak muncul ke permukaan adalah marah.
Itulah kenapa marah itu seperti gunung es. Yang muncul ke permukaan hanya sepersekian saja. Tapi padahal di bawahnya gunung es itu ada yang lebih gede. Bisa jadi orang marah gara-gara sedih. Pernah ngeliat orang marah gara-gara sedih? Ketika anaknya meninggal, terus datang orang ngelayat, terus ditanya, kenapa si adek? Tadi sedih berceria, ya si adek sakit begini begitu, sambil nangis gitu ya. Satu orang bertanya, dia masih ngelayanin. Orang kedua nanya, dilayanin. Ketiga, begitu orang kelima, dia udah kesel, udah capek nanya mulu. Gak mau dia nemuin orang akhirnya. Bisa jadi karena takut, bisa jadi karena kecewa, orang jadi marah. Yang muncul adalah marah, maka kita kenali apa saja yang terlibat emosinya di balik dari marah itu. Betul. Gitu. Karena dia tidak single faktor jadinya. Betul. Ya. Nah, ini fokus ke anger. Nah, inilah anger ini an iceberg seperti gunung es tadi. Gitu, ternyata di dalamnya banyak sekali. Ada tadi kesedihan, ada frustasi. Ketika dia punya pengen harapan, terus dia nggak dapet. Ada sedih, ada cemburu, berbagai macam hal. Definisi anger menurut Goleman adalah salah satu bentuk emosi yang di dalamnya meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan, dan kebencian patologis. Padahal ini saya tuh nggak marah, cuman saya apa ya? Saya tuh sedikit tersinggung. Ya itu tuh marah itu. Cuma ternyata marah itu ada kadarnya. Nah inilah yang disebutkan oleh Goleman. Nah anger management itu adalah kemampuan atau kompetensi untuk mengelola ragam amarah sehingga kita bisa marah dengan cerdas. Jadi cerdas marahnya. Nah, ada 3 sumber ransel emosi remaja. Kita karena anger management 14 ya Pak. Ini kan anger management 14 nih. Kita paham buat para guru. remaja, Yuk kita pahami dunia remaja. Kayak apa sih sumber-sumbernya? Gitu ya. Nah, jadi di Dandia itu kami menyebutkan ada konsep bahwa orang marah itu karena ada ketidakadilan atau karena ranselnya udah penuh dengan frustasi. Ketika dia frustasi banyak, tertumpuk, maka itu adalah orang dalam kondisi siap beragresi. Tinggal menunggu pemantiknya aja, dia akan meledak. Nah, apa yang bikin ranselnya penuh? Ternyata ada 3 source utama. Satu ada di rumah, ada di sekolah, dan ada dari sisi kegagalan. Dari dirinya. Dari dirinya sendiri. Nah, ini orang tua nih, ya salah satunya. Banyak gitu ya. Mungkin dulu kita juga jadi anak ya, merasakan kayak apa orang tua memperlakukan kita. Rasanya kok nggak adil. Ada yang macam-macam lah. Ada yang ngerasa dibedain sama orang tuanya. Kasih iya. Mama papa. Ada yang orang tuaku galak. Ada yang broken home. Iya betul. Gitu. Ternyata orang tuanya bercerai. Atau bisa jadi dari saudaranya. Gitu. Berbagai macam penghayatan dia. Jadi manusia itu selalu melakukan penghayatan terhadap segala peristiwa di dalam hidupnya. Kalau isi penghayatannya positif, itu baik. Tapi jadi masalah kalau penghayatannya negatif. Dan itu tertumpuk di ransel emosinya dia. Kedua, source-nya di sekolah. Bisa jadi dari teman-temannya. Ada yang ngalamin dibully tadi. Ada yang body shaming. Gitu ya. Berbagai macam hal. Atau silent treatment dari teman. Betul. Ada ya. Bisa jadi dijauhin sama teman-temannya. Kemarin ada ya kasusnya. Ada kasus di kami remaja. Yang dia baru masuk kuliahan. Ternyata anaknya juga pendiam, tidak banyak berbicara. Ketika dia mulai bicara, dapat feedback negatif dari temannya. Dan dijauhin dari sama teman-temannya. Semakin terpuruklah dia. Semakin dia nggak mau ke kampus. Bisa jadi dari gurunya. Ada gurunya yang galak misalnya. Macam-macam kasusnya itu. Itu di sekolah. Berikutnya dari diri sendiri. Kegagalan.
penghayatan dia akan kegagalan. Dari mulai prestasi akademis ngerasa kurang, bisa jadi juara-juara yang akademis juga merasa kurang, lomba-lomba betul, atau dia merasa ada relasi dengan lawan jenis yang merasa kurang atau berimbas negatif ke dia. Gitu. Tema-tema patah hati Pak Dandi. Betul. Banyak yang masuk ke kami juga ya. Datang ke kami, betul. Eva juga, iya. Walaupun dibilang bahwa anak kecil, anak SMA jangan pacaran gitu-gitu, tapi pada yang kami itu terjadi ada gitu. Nah, maka ini pun harus sesuatu yang kita bantu. Ternyata 3 hal source ini, 3 sumber ini yang memenuhi keransel emosinya. Dan ketika penuh, maka dia sudah siap beragresi. Siapapun yang memantik dia akan meledak. Bisa terpantik di sekolah, bisa terpantik di rumah, bisa terpantik di mana saja ketika dia sudah penuh. Makanya jangan heran kalau tiba-tiba, ya gitu aja kok ngambeknya sampai lebay. Karena dia kepantik. Gitu. Jadi kita biasa aja, buat dia luar biasa. Gitu. Terus bagaimana cara mengelola emosi? Termasuk marah ya Pak Dandi ya. Nah ini spesifikasi. solusinya berarti Betul. ya. Nih ya. Kita kalau Dandia ini pakai teknik psikoterapi body, mind, and soul. Jadi dari sisi pikiran, ya, dari sisi rasa, gitu ya, dari sisi fisik badan kita, dari sisi soul, gitu ya, jiwa, dan juga tentu saja dari sisi psikologis dan juga rohani ya, spiritual, gitu ya. Nah, ini ada 6 teknik cerdas dalam ekspresi emosi. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu tahu nggak sih apa bedanya emosi dan ekspresi emosi? Apa bedanya marah dan marah-marah? Ya, marah itu jenis emosi. Marah itu ekspresi emosinya. Jadi ketika kita melihat ada anak kita atau anak didik kita gitu ya, cek emosinya apa, ekspresi emosinya apa. Nah, 6 tekniknya ini. Apa aja ini, Bu Dia? Siap, terima kasih. Ini dituliskan secara lengkap di buku Anger Management ya Pak Dandi ya. Tadi salah satunya misalnya ketika remaja kita sedang merasa blast tadi Pak Dandi. Boring, lonely, angry, stress, ya, tired. Ya, salah satunya ekspresi blast itu uring-uringan Pak Dandi. Atau enggak silent treatment. Pokoknya 6 dari ciri yang tadi ya. Bisa ngegas, bisa uring-uringan ya, bisa dia silent treatment, bisa jadi kok migrain terus, sakit-sakitan ya, tadi 6 ciri tadi ya. Gimana dong caranya mengolahnya? Misalnya katakanlah ada salah satu tema uring-uringan atau salah satu ciri ya dari 6 itu. Apa yang kita lakukan, dan tentu saja remaja itu lakukan. Di sini ada yang hadir nggak remajanya langsung? Ada nggak? Nah, coba ada adik-adik remaja nggak di sini? Ada adik-adik remaja nggak? Karena point of view-nya akan beda ya Bu Eva ya. Betul, gitu. betul. Di support system, kalau guru ya sebagai orang tua di sekolah, ataupun orang tua sebagai orang tua biologis ya. Kalau guru berarti orang tua ideologis ya untuk anak. Tapi saya ingin cek, adakah yang hadir di sini? Kayaknya ada tuh, Bu Dia. Ada ya, baik. Ini nanti point of view-nya bisa ya untuk teman-teman terapkan sendiri, atau untuk tadi orang tua, apakah orang tua biologis ataupun ideologis. Ketika kita sedang nggak baik-baik saja, apa yang dilakukan dengan emosi kita? Tadi seperti yang Pak Dandi sampaikan, bahwa ekspresi keluarga Indonesia itu terbatas. Karena kenapa? Literasi emosinya, kecerdasan emosinya relatif rendah. Masih punya PR kita, ya. Nah, di sini kami sempat survei kurang lebih ke 400 orang dalam rangka kita menulis buku yang literasi emosi. Ternyata Bu Eva, ketika kita cek, baik itu ke guru, baik itu ke orang tua, kita menanyakan, waktu masa kecil ayah bunda pernah nggak mendapatkan kecerdasan emosi, ilmu literasi emosi? Ternyata 75 sampai 80% mengaku, saya nggak pernah dididik gimana ngehandle sedih, gimana ngehandle marah. Yang ada mau nangis dibilangin apa? Eita. Cengeng kamu. Apalagi anaknya laki-laki.
Laki-laki nangis, jangan cengeng. Gitu ya. Atau misalnya kita lagi marah-marah, ya banyaklah kamu anak nakal, kamu juga akhirnya ada tanggapan-tanggapan dari orang tua yang itu bukan dalam rangka pendampingan literasi emosinya, sehingga akhirnya kecerdasan emosinya menjadi rendah. Jadi apa yang dilakukan ya supaya ini bisa diterapkan ke diri sendiri, ataupun juga tentu saja kalau diri sendiri untuk si para remaja di sini ataupun kita ya orang tua. Tentu saja orang tua pun akhirnya punya PR ya. Ya udah sambil mendampingi berarti kita terapkan slogan raise your child, raise yourself. Ketika kamu sedang membesarkan anakmu dalam hal ini di ilmu literasi emosi, sejatinya kamu pun sedang mengasuh dirimu sendiri. Nah, jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar tentang literasi emosi ya, untuk kita bisa melakukan hal-hal akhirnya kita familiar dan akhirnya kita punya coping strategi ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Apa yang dilakukan? Ada 6 langkah ya yang dilakukan. Yaitu 1, identifikasi. Katakanlah emosinya ternyata sedih Pak Dandi karena gagal masuk ke Olimpiade Matematika. Biasanya dia juara terus. Ini klien nyata ya. Biasanya ini remaja ini usianya sekitar 15 tahun. Kurang lebih berarti kelas 11 ya. Kelas 11 di SMA. Dia ngereog, Bu Eva. Ngereognya apa? Dia banting handphone sampai 2, banting laptop 1 ya, dan rumahnya kamarnya waduh ya hancur ya. Nah akhirnya bertemulah dengan saya. Apa yang dilakukan? Ternyata temanya kegagalan. Dia 3 kali berturut-turut jadi juara 1, jadi juara 2. Di tahun itu dia gagal. Kan itu luar biasa ya. Biasanya dia perfect, ya biasanya dia jadi juara, ini gagal. Dan itu luar biasa ngereognya. Ternyata selain tema marah pada diri sendiri, tema sedih. Gitu, merasa gak berharga. Karena dia melekatkan keberhargaan dirinya pada prestasi. Begitu dia merasa tidak berprestasi, bahwa aku anak yang gagal. 1 kegagalan, dia menghanguskan kesuksesan yang lain. Ini kan udah ada false belief ya Bu Eva ya. Padahal katakanlah 9 kali sukses, 1 kali gagal, tapi dia terpuruk di kegagalannya. Tetapi disinilah yang namanya remaja kan, kematangan nanti emosinya seiring dengan kematangan intelektual dan spiritual di usia 21 atau bahkan 25. Sehingga di usia 15 butuh pendampingan ya, tentu saja up and down. Apa yang dilakukan? 1, melakukan identifikasi. Jadi kita pahami emosi apa yang muncul. Oke, marahnya ke siapa? Ke yang luar, menganggap jurinya pilih kasih ya. Ini ada apa-apa nih dengan jurinya? Dia ngeblaming kan, tadi salah satu cirinya. Memblaming diri sendiri. Aku kurang keras belajarnya. Gitu. Termasuk dia sedih tadi ya, tema-tema sedihnya juga muncul ya, merasa kurang berharga. Nah, kalau kita sudah muncul semua nama emosi itu, apa yang dilakukan? 2, lakukan normalisasi bahwa semua jenis emosi itu normal, itu manusiawi, wajar. Normalisasi. Ketika kita gagal, kita sedih, wajar. Ketika kita misalnya gagal lalu kita merasa marah baik ke diri ke orang lain, wajar. Nah, menormalkan dulu seenggaknya. Lalu kita juga lakukan nomor 3, validasi. Menerima gagalnya, menerima semua jenis emosinya, nggak usah denial gitu, tapi terimalah ya, memvalidasi. Validasi itu artinya menerima, lalu akhirnya nanti mengizinkan, membolehkan, tetapi tentu saja catatan ketika mengekspresikan emosi jangan destruktif. Nah, disinilah butuh kanalisasi yang sehat. Nomor 4, apa kanalisasi yang sehat? Misalnya dia kalau kanalisasi marah, itu pengaliran ya? Pengaliran, betul. Kanalisasi itu ngalirin tadi, ngalirin sedih, ngalirin marah. Apa yang dilakukan? Kalau dia ada dorongan pengen nangis, nangislah. Even dia laki-laki ya, nangis, ya Allah gitu, aku gagal, ya Allah sedih. Wah, silahkan kalau itu memang dorongannya ada. Termasuk marah.
dia marah kan luar biasa. Kita fasilitasinya adalah dengan boleh silahkan, ada ya teknik awal dulu katarsis namanya. Kalau misalnya dia semarah itu silahkan kasih kertas biar remas-remas, kasih misalnya bantal, wah silahkan. Pukul-pukul bantalnya. Iya, kan kalau apalagi ternyata cowok ya Bu Dea. Iya. Anak laki-laki itu biasanya bukan verbalis ya. nggak verbal, nggak banyak ngomong, tapi dia pengen ambil bantal pukul-pukul. Tapi kalau anak perempuan nyerocos tuh keluar, wah gitu. Iya, ya itu kalau ada dorongannya. Betul. Gitu ya. Tapi perlu diingat juga Bu Dia, di mana ini dilakukan. Nah, betul. Yang poin 4 ya Pak Dandi, kanalisasi. Apalagi kalau misalnya jadi guru ya, tentu saja jangan di umum. Ya, betul. Jangan di luaran gitu ya. Misalnya di ruang BK tadi dia ada khusus gitu ya. Di mana dia sediakan ruang buat curhat. Karena misalnya dia mau nangis, biar dia nangis. Iya. Kita kasih gitu fasilitasi gitu. Betul. Pengen pukul, sediain bantal, ya pukul gitu. Itulah kanalisasi. Dan tempatnya, waktunya juga. Dan didampingi. Dan didampingi, betul. Gitu. Karena bukan itu saja, dilanjutkan nomor 5, jangan lupa ya, anger management itu bukan tema katarsis saja gitu, melepaskan emosi-emosi, tapi juga stabilisasi. Apa stabilisasi? Ada 2 teknik yang berfokus untuk menenangkan emosi kita. Salah satunya teknik relaksasi. Akhirnya pernafasan kita ya, suhu tubuh kita ya, dari yang marah luar biasa, dari yang kayak sampai demam ya Pak Dandi ya, kalau anger itu kita lakukan teknik relaksasi. Itu teknik stabilisasi yang fokusnya pada emosi. Atau teknik yang berfokus pada pikiran ya, misalnya kalau jenis terapi itu kognitif behavioral terapi ya. Misalnya tadi dia menyandarkan keberhargaan diri pada prestasi. Seakan-akan kalau prestasinya buruk, dia juga gagal dan konsep dirinya menjadi buruk. Padahal itu kita luruskan satu-satu gitu ya. Nah, itu adalah upaya stabilisasi. Stabilisasi yang lain adalah saya simpan atau kami simpan ya di nomor 6, spiritualisasi. Barulah setelah tadi dialirkan emosinya ya dengan terkontrol tentunya dan didampingi stabilisasi, salah satunya teknik relaksasi, spiritualisasi. Baru kalau udah tenang ya, udah bisa diajak bicara, barulah silahkan berikan nasihat, berikan motivasi, penguatan ya, dan lain-lain. Kan repot Bu Dea, ya Bu Eva. Bu, ada mamanya Aska nih ya. Iya. Mama Aska kan bingung ya, kalau misalnya ternyata anak-anak lagi uring-uringan, lagi kesel, lagi marah, lagi sedih gitu. Kamu tuh harus yakin ini qadarullah. Kamu harus menerima. Susah kalau langsung disuruh gitu. Jadi tadi biarkan dia mengalir dulu sampai dia tenang, distabilkan dulu, stabilisasi, baru nasihat-nasihat itu masuk. Dan nasihat juga susah masuk kalau kita tidak bisa membangun koneksi dengan anaknya. Betul. Gitu, sehingga dalam proses ini tuh ada koneksi juga. Betul, tentu saja pada dia ada koneksi ya. Karena kalau nggak susah masuknya. Mental yang ada ya. Makanya di sini kita suka kasih namanya kenyangkan dulu. Gimana Pak Dandi? Berikan ruang curhat sebelum nasihat. Nah gitu Pak Dandi. Bangunlah koneksi sebelum koreksi. Nah gitu ya. Dan di spiritualisasi juga ada the power of doa. Jadi misalnya tadi klien remaja saya ketika sudah di titik tenang, baru dia bisa berdialog, baru akhirnya yuk doa sayang, gitu berpasrah, cari pelajaran ya dari cari hikmah, evaluasi dan lain-lain. Ini di 6. Karena kenapa? Prefrontal cortexnya atau otak berpikirnya udah siap untuk diajak dia menalar, memahami, mencari hikmah ya, termasuk akhirnya berdoa, membangun semangat ya pada diri dan optimismenya lagi ke depan. Itu ya teman-teman ya 1-6. Saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan. Jadi kalau orang masih marah, susah diajak mikir. Karena tadi ada bagian-bagian otak tuh, ada prefrontal cortex, otak berpikir logika, ada amigdala, otak yang ngurusin emosi. Selama kita marah, amigdala itu ngebikin si prefrontal cortex kita nggak bisa jalan. Jadi nggak bisa mikir kalau marah. Gitu. Ya, itulah kenapa ya ada proses ini. Ini kayak panjang, tapi kalau kita sudah tahu lalu praktik ya, repetisi, ulang-ulang, latihan, insya Allah ini jadi proses yang mudah. Tapi kita memberikan waktu
untuk menerapkan ilmu ini, karena banyak yang ilmunya udah banyak tapi kita nggak punya waktu menerapkannya, nggak punya waktu untuk bimbing anak, jadi sia-sia aja ya ilmunya. Nanti teman-teman silahkan langsung praktik ya. Itu kalau pakai di sini nih, urutan di sini ibu-ibu, jadi dari mulai 1, 2, 3 itu dia masih belum berpikir logiknya. Yes, sampai ke 4 juga. Sampai ke 4 itu masih belum berpikir, maka biarin dia ngalihin dulu, habis dulu. Baru mulai setelah dia mulai distabilkan, baru mulai nanti jalan logiknya. Nah, baru masuk di situ. Iya. Gitu. Ya, jadi logiknya. Terus diulang-ulang Pak Dandi, repetisi. Akhirnya dia jadi bisa mengelola marah dengan cerdas, bukan merusak. Gitu. Apalagi Pak Dandi, ini sedikit teknik relaksasi boleh ya? Pendampingan psikologis itu ada 2. Bentuknya ada self help, ada professional help. Nah, bisa dilakukan oleh orang tua sekaligus nih adik-adik remaja. Itu teknik relaksasi bagian dari yang langkah ke-5, yaitu tadi upaya stabilisasi ya. Gimana nih Pak Dandi? Boleh. Bapak dan Ibu, kita ikutin ya. Saya contohkan ya. Nah, ini ada namanya teknik butterfly hug. Ya. Silahkan diikutin, jadi nanti caranya kita ngajarin nih ke anak-anak kita, ke murid, ke anak kita sendiri pun bisa. Betul. Dan untuk kita pribadi pun bisa. Lakukan seperti ini. Yuk. Perlu diingat Bapak dan Ibu, kita bukan mau main TikTok ya. Ini butterfly hug. Seperti ini, silakan dibalikan. Disilangkan. Nyangkut jempolnya ya, jempolnya nyangkut. Nyangkut jempol, simpan di dada. Simpan di dada, sedikit ditekan dengan rileks ya. Ditekan sedikit, hayati dan rasakan detak jantungnya. Seberapa cepat. Kemudian gerak-gerakan jarinya beriringan dengan detak jantung tersebut. Pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan, pelan-pelan tarik. Tahan 1 detik, 2 detik. Keluarkan lewat mulut kayak niup. Tarik nafas pelan. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas pelan. Tahan. Untuk muslim silahkan Anda istighfar. Astagfirullahaladzim. Yang non muslim menyesuaikan ya. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan sambil istighfar. Tarik nafas pelan. Tahan 2 detik. Keluarkan sambil niup pelan. Silakan buka matanya. Apa yang dirasakan? Bisa sharing? Silakan. Apa yang dirasakan setelah Anda lakukan tadi butterfly hug? Oke, ada? Ada perubahan kah? Lebih rileks? Lebih nyaman? Lebih tenang? Lebih tenang. Lebih Kata Mas, stabil. lebih stabil, lebih rileks. Tadi ya. Ini upaya stabilisasi yang konkret, yang mudah. Bisa diajarkan ke anak usia yang 2-3 tahun juga silahkan. Damai, bisa. ringan. Betul. Silakan itu dilakukan. Iya. Itu hal yang simpel, tapi itu bisa menjadi P3K mental. Yes. Ketika anak-anak mengalami masalah dengan mental. Betul. Gitu, ya. Itu self help-nya. Nah, baru ada professional help Pak Dandi. Apa yang dilakukan ketika kita Pak Dandi sudah melakukan teknik relaksasi Bu Eva? Saya udah seminggu terus teknik relaksasi gitu. Tapi ternyata muncul ada gangguan 5P. Di Dandia ini screening aja kesehatan mental selain menggunakan assessment psikologi yang lain. Apa yang terjadi kalau ternyata ada 5P, maka sangat-sangat disarankan walaupun hanya 1P ya, tapi sangat disarankan langsung kita meminta bantuan profesional. Seorang remaja itu di apa istilahnya diajak ya Pak Dandi ya. Jadi kalau ada ciri-ciri ini, itu tandanya sudah saatnya ke profesional. Nah, gitu ya. Gitu. Apa aja ciri-cirinya? Satu, pola tidur. Ya. Berubah tuh pola tidurnya. Bisa jadi nggak bisa tidur, atau malah tidur mulu.
Iya. Itu salah satu cirinya. Betul. Kedua, pola makan. Sama, hiper dan hiper ya. Siapa di sini kalau lagi stres gak bisa makan? Nah, Bu Eva nih kayaknya nih. Kalau lagi stres gak bisa makan, tuh kurus makanya. Kalau saya lagi stres, makan mulu. Makanya bentuknya begini. Iya, betul. Berikutnya, fungsi kognisi. Iya. Jadi gak bisa mikir. Ngeblank badan. Ngeblank. Iya. Waduh, puyeng nih gitu. Iya. Atau Lupa. pola emosi Iya, dan relasi. Betul. Jadi uring-uringan. Yang tadi ya, dari 6 karakteristik tadi. Dari yang biasanya, nih anak biasanya ada muncul, main bareng, ngobrol, kok jadi nggak ada? Kok Mengurung. sekarang jadi ngurung diri? Nah, ini jangan ciri-cirinya. dibiarkan ya. Gitu. Oke. Atau ada penurunan secara kesehatan fisik. Iya. Gitu. Sakit perut terus setiap sekolah. Mau sekolah, mau berangkat, tiba-tiba sakit perut. Iya. Waduh. Nah, Ini kejadian, Bu Dia. betul, betul. Kalau di kami yang di-handle itu waktu itu bukan sekolah, tapi kerja. Kebetulan dia kerjanya di Jakarta, anak istrinya di Bandung. Setiap pulang ke Bandung sehat. Begitu hari Senin mau pulang kerja, wah dia sakit nafasnya sampai masuk ke UGD. Ternyata dia nggak mau jauh-jauh dari anak istrinya. Betul, betul. Homesick ternyata. Homesick dia gitu. Nah inilah. Ya, Gitu, oke. ya. Berikutnya Pak Dandi. Nah, ini izin ya menyampaikan ada beberapa program ya Bu Eva dan semua teman-teman, ada jadwal terdekat dari Dandiah Care, ada program dari kami. Di sini ada nih, karena buku Dandiah itu udah sold out sekitar 6 bulan yang lalu Ya. untuk buku yang pertama Tuh. tadi ya. Ini udah berapa buku yang terjual? Udah lebih dari 5.000 Pak Ya, Dandi. sudah 6.000. Iya, udah 6.000 lebih ya. Ini dibuka sekarang pre-ordernya. Sekarang kita cetak ulang. Gitu, cetak ulang ya. Ini insya Allah ya, ini ada beberapa penambahan karena ini cetakan keempat. Jadi kita apa sih mengelola tadi khususnya stabilisasi yang dikaitkan dengan CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Karena ada pikiran-pikiran yang keliru yang kita tidak perbaiki baik oleh sendiri ataupun didampingi oleh profesional, maka kadar marahnya nggak turun-turun Bu Eva gitu. Misalnya tadi tentang konsep diri, tentang kelekatan dia pada prestasi segitunya gitu, dia punya mindset. Nah kita lakukan CBT itu karena sebagai upaya intervensi sehingga angernya bisa menurun kadarnya ya. Ini kabar baiknya Pak Dandi, ini ternyata ada yang berbonus juga workshop. Iya, jadi kalau beli buku gratis workshopnya. Nah, iya, ya beli buku gratis workshop silahkan bisa menghubungi atensi Bu Eva dan tim ya. Di sini harga bukunya aja, jadi kami bagi-bagi ya Pak Dandi ya, ada Ya, sampai ini ada paketnya. Workshop itu teman-teman investasinya, workshopnya alhamdulillah sudah terdaftar di HIMSI, jadi teman-teman psikolog ataupun yang membernya siap HIMSI, itu dia biasanya workshopnya itu 500.000 workshopnya sendiri dan ada 2 sesi sebanyak 7 jam ya. Tetapi karena bersamaan dengan pre-order ini berarti dapat workshop 2 sesi dan buku 2 Pak Dani hanya 300.000 gitu ya. Lalu berikutnya kalau saya hanya bukunya aja boleh banget ya di 129, kalau normalnya 149. Insya Allah ini investasi yang sepadan supaya apalagi tadi ya 6 ciri kita sudah punyai, kita berikan usaha yuk agar marah kita cerdas, bukan marah yang ngegas, agar marah kita tuh akhirnya bisa membuat kita jauh lebih sehat secara fisik dan relasi kita jauh lebih nyaman. Nah workshopnya seperti apa nih teman-teman? Nah ini bukunya ya, informasi tentang buku. Kalau informasi tentang workshop ini yang sudah terdaftar di HIMSI-nya ya teman-teman. Ya, jadi ada sertifikatnya ya? Ada sertifikat dari HIMSI-nya ber-SKP ya. Jadi tadi kuotanya terbatas hanya 100 Pak Dandi, hanya untuk 100 orang yang paket B. Kalau paket A-nya itu nggak terbatas ya karena memang dia investasinya regular. Tapi kalau paket B hanya 100. Kalau bukunya itu juga tidak terbatas. Itu Pak Dandi. Kapan pelaksanaan workshopnya Pak Dandi? Kita juga ditemenin ya oleh Bu Hayail, oleh Bu Rani seorang psikolog, Mbak Yail seorang dosen. Kapan Pak Dandi? 23 Februari. Iya, 23 Februari itu adalah untuk preview. Jadi silabusnya kayak apa, materinya kayak apa nanti dikenalkan dulu. Sesi satunya Sabtu?
Ya, tanggal 2 Maret ya Pak Dandi ya, betul. jam 1 sampai jam 4 ya, 3 jam. Lalu berikutnya sesi 2-nya besoknya Minggu. Jadi 2-3 Maret kalau yang utamanya ya. Itu mungkin udah cukup, mudah-mudahan bisa membantu dan ditunggu ya di kelas-kelas dan dia termasuk juga nanti kalau ada pendampingan psikologis membutuhkan bantuan atensi, Bu Eva dan tim tentu saja silahkan juga menghubungi ya, apalagi muncul 5P Pak Dandi. Betul. Kalau mau kolaborasi juga boleh kan? Boleh kolaborasi ya untuk berikutnya lagi Bu Eva. Dari saya cukup sekian dan Itu, Pak Bu Eva. Dandi walaupun sedikit Monggo, tapi semoga monggo. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ini nggak kerasa ya, ternyata udah jam 5:30 nih. Bu Diah dan Mas Dandi berkenan berapa menit untuk sesi tanya jawab nih? Tapi saya sebelum itu mungkin tadi eh, untuk pembelian buku bisa langsung DM-nya jangan ke atensi, saya khawatir terlewat nanti. Mungkin langsung ke IG-nya Narsum ya, nanti dituliskan di kolom chat mungkin ya. Oke, jadi untuk sesi tanya jawab mau berapa menit untuk extend nih? 10 menit. 10 menit boleh ya? Oke, mangga, mangga. Hatur nuhun Teh Diah sama Mas Dandi luar biasa. Saya terpicu semangatnya luar biasa ya nih ini couple ini memang luar biasa. Baik, tapi mudah-mudahan Ibu dan Bapak itu bukunya pokoknya sangat rekomen. Jadi nyari Ibu Diah sama Mas Dandi susah. Mungkin perlu dibaca karena bukunya itu isinya daging semua nih ya. Yang bikinnya juga luar biasa. Ini ada pertanyaan sebetulnya ke saya. Monggo Ibu dan Bapak langsung raise hand aja karena kita waktunya 10 menit. Cuman ada pertanyaan masuk ke saya. Kalau mau ketemu Teh Diah sama Mas Dandi bisa konsul online kah atau harus ke Bandung? Bisa online, bisa online. Bisa online. Mangga, nanti mungkin langsung ke Bu Diah sama Mas Dandi. Ayo mangga, siapa yang mau bertanya nih? Kita waktunya cuma ada 10 menit untuk sesi tanya jawab. Yuk, monggo, monggo. Siapa yang mau bertanya langsung? Kalau ada adik yang remaja, mewakili teman-teman remaja, monggo silahkan. Ini kelihatannya tadi yang masuk banyak nih yang adik-adik remaja. Atau di sini sebetulnya banyak guru. Guru juga banyak Teh Diah dan Mas Dandi. Yuk, monggo ada yang mau bertanya langsung ke narasumber. Ayo jangan malu-malu nih kayaknya pada terkesima nih sama Mbak Dia sama Mas Dandi. Yuk monggo nggak perlu raise hand deh langsung. Nah ada Pak Ahmad Arkom Silakan Pak Cirebon. Ahmad. Mangga, mangga Pak Ahmad silahkan. Boleh open kamera Pak Ahmad? Masih di mute Pak Ahmad? Masih di mute. Oke. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga, mangga dari Cirebon ya. Dari Cirebon betul. Iya, silahkan Pak. Mau tanya Oke. apa Pak? Saya sendiri itu sebagai guru SD ya Bu ya. Guru SD mungkin satu-satunya guru yang namanya sering di apa namanya di apa istilahnya kalau guru lain menjual nama saya gitu. Ada yang anak-anak ribut, itu ada Pak Ahmad tuh nanti. Jadi sebenarnya apakah semua marah itu buruk? Gitu kan? Yang pertama itu. Yang kedua, banyak orang yang berpandangan bahwa orang yang tidak pernah marah itu orang yang baik. Nah, itu gimana itu mohon penjelasannya, Pak Dandi dan Baik, terima ya, kasih terima Pak. kasih. Terima kasih Pak. Monggo, monggo Mas Dandi. Pak Ahmad ini kalau anak-anak lagi ribut, biar pada diem, ada Pak Ahmad loh nanti loh. Udah kayak, awas nanti ada polisi. Udah kayak gitu ya. Sebenarnya nggak mau juga sih Pak, sebenarnya kondisi seperti itu sebenarnya kalau sudah ketika marah juga sebenarnya berpikir, aduh nggak enak sebenarnya posisi seperti itu nggak enak ketika Betul, ada betul. ketika ada pemilihan guru favorit pastilah itu pasti saya nggak bakalan itu favorit anak-anak itu Pak. Jadi public enemy apa ya? Betul. Tapi satu sisi guru-guru udah Pak Dianggapnya guru tetap kita seperti itu. kayak gitu tuh. Udah Pak tetap aja seperti itu, jangan berubah katanya biar kitanya enak. Seperti Semangat itu. Pak Ya, Ahmad. mangga. Pertanyaannya bagus banget nih tadi. Bagus sekali. Apakah semua marah itu jelek? Tidak. Gitu. Karena marah yang cerdas malah yang marah yang baik.
gitu. Marah yang cerdas tuh yang kayak apa? Marah yang untuk pendidikan, gitu. Cuman itu ada term and conditionnya. Satu, ya, kenapa orang bisa marah? Marah itu boleh loh Pak. Yang nggak boleh itu marah-marah, gitu. Merasa marah boleh. Jika ekspresinya yang dikontrol, gitu ya. Dikontrol ekspresinya. Nah sekarang bagaimana mengekspresikannya? Harus yang cerdas. Orang berhak marah ketika satu, ada ketidakadilan. Kenapa kita semua kok kesel ketika ngelihat Israel nyerang Palestina? Karena kita melihat ada ketidakadilan di situ. Maka wajar, boleh marah. Tapi sekarang ketika marah terus apakah saya harus ngelemparin konsulat jenderal ini Israel? Atau saya harus ikutan apa? Kan enggak. Nah itu bentuk ekspresinya yang kita kontrol. Sehingga marahnya boleh, tapi ekspresinya yang dikontrol. Nah, dalam mengontrol itu yang cerdas. Satu, untuk pendidikan. Jadi, bahwa ini ada maksudnya, ada tujuannya. Menegakkan pendidikan. Gitu. Tapi ada batasannya kan. Kayak kita misalnya gini, ngajarin anak sholat. Ya, kan boleh dipukul pada usia tertentu. Betul. Usia 7 tahun mulai dikenalin cara sholat. Ketika usia 10 tahun belum juga sholat, kan boleh dicepret. Tapi di tempat-tempat yang aman. Gitu kan? Nah, itu untuk pendidikan. Jadi boleh. Jadi gitu. itu marahnya edukatif. Marah yang edukatif. Bukan marah yang destruktif. Ya. Gitu, bukan yang ngerusak. Apalagi Bu Dia? Nah, marah merusak tuh apa? 3 Pak. Marah merusak tuh 1, dia merusak yang namanya fisik. Kalau sudah main fisik, berarti udah marah destruktif, bukan marah edukatif lagi. Kita udah main fisik Pak. Apa-apa tempeleng, apa-apa kita dorong ya dan lain-lain. Itu kalau itu udah abuse kan, kalau dalam konsep kekerasannya, apalagi dilakukan berulang-ulang. Jadi KDRT di sekolah ya itu ya itu karena konteksnya kita pendidikan. Berarti yang destruktif itu jadi menjauhi dari kita melakukan kekerasan secara fisik. Lalu keduanya Pak Dandi, ketika kita merusak harga diri anak, kita dengan melakukan pelecehan, melakukan labeling, dasar anak nakal, lihat kamu nilai kemarin 2 loh, dan itu di depan umum, itu udah destruktif. Itu masuknya ke emotional abuse ya, berarti sama, itu kekerasan. Kalau tadi kekerasan fisik, ini adalah melecehkan harga diri seorang anak, itu udah kekerasan secara psikis. Berarti ini marah destruktif kalau seorang guru sudah melakukan ini. Ya udah mempermalukan dan lain-lain, ini udah marahnya destruktif. Lalu yang ketiga, sudah marahnya Pak Dandi merusak properti. Saya nggak melakukan fisik, saya tidak melecehkan, tapi melayang penggaris ya. Tapi rusak meja. Nah itu Pak, apalagi SD ya, dimana memang akhirnya dia belum bisa memfilter, belum sekuat itulah ambang mentalnya gitu. Sehingga gini Bu Dia. Jadi dicegah ya Pak ya, tapi marah yang edukatif Pak Dandi ya gitu. Pengelolaan emosi khususnya marah seorang guru harus paling minimal 1 level di atas dari murid-muridnya. Sehingga kita gurunya nih harus bisa mengelola emosi. Kalau enggak dicontoh loh sama anak. Betul. Coba diulang Pak Dandi, marahnya guru harus apa tadi? Pengelolaan marah seorang guru harus paling minimal 1 level di atas pengelolaan marah dari anak muridnya. Level emosinya, level kesadarannya. Level kesadarannya, level emosinya. Jadi gitu. Marah dengan sadar Pak. Betul. Kita ada tujuannya. Betul. Gitu. Dan kebayang coba, begitu guru SD kan nuju majahna tah kalau orang Sunda bilang mah. Jadi anaknya lagi lucu-lucunya gitu, bikin gregetan gitu kan, sehingga harus bagus pengolahan guru itu, pengolahan emosinya. Berarti kalau anak biar paham marah kita bertujuan untuk mendidik, berarti ada satu yang namanya tanamkan pemahaman Pak. Kenapa ini nggak boleh? Karena begini-begini. Jadi diaktifkan ya Pak Dandi, daya nalar dari murid. Betul. Dijelaskan. Kenapa? Ternyata kita boleh kan tadi memberikan koreksi, memberikan konsekuensi, karena itu bagian pendidikan Pak. Justru kalau tidak tegak koreksi, tidak tegak konsekuensi, padahal anak perilakunya sudah salah. Berarti kan runtuh itu fungsi pendidikan.
Jadi melakukan koreksi, memberikan konsekuensi itu adalah bagian dan fungsi dari pendidikan. Nah, salah satunya lakukan Pak pemahaman ya. Karena usia 7 tahun ke atas sudah jalan nalarnya. Jalan tuh, dipahamkan ya, apa dibalik aturan ini, apa dibalik konsekuensi ini, dan kita akhirnya anak itu paham. Pak Dandi, menjauhi hal-hal misalnya dengan mencontek kah, ataukah dia bolos sekolah kah, bukan karena hanya takut aja, termasuk ke bapak nih, hanya takut aja, emosi takut ya, takutnya kan jauhin, bukan itu sebenarnya, itu salah satu bisa, tapi dihidupkan karena kesadaran. Saya memilih mengerjakan tugas karena sadar, ini manfaatnya untuk saya. Sehingga nanti bapak banyak itu berlogik, ajakin anak-anak berlogik dengan pemahaman. Itu sebenarnya buat anak-anak yang belum pernah, kelasnya belum pernah saya ajar. Tapi ketika anak-anak yang sudah tahu dah saya ajar sih, iya belum tahu aja sebenarnya. Mungkin karena lihat fisik gitu. Karena ada labeling ya Pak ya, melabel. Iya betul. Ada label yang nempel di bapak. Dan kita pun jangan melabel ke anak Pak. Begitu anak dia pernah nakal, jangan dilabel, seakan-akan keseluruhan hidupnya dia akan begitu terus. Yang kita koreksi, yang kita perbaiki adalah tingkah lakunya yang salah, bukan subjek anaknya. Jadi kalau kita marahin, itu tingkah lakunya yang salah, bukan subjek anaknya gitu. Nah, gitu ya Pak ya, mudah-mudahan paham ya Pak ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Iya, setuju ya, yang kita koreksi perilakunya. Jadi nggak boleh bilang Bapak nggak suka sama kamu gitu ya, Mas Dandi ya. Tapi Bapak tidak suka dengan perilaku kamu, apa misalnya tadi mencontek atau apapun seperti itu ya. Nah, membolos dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini seru banget nih. Kalau diterusin kita bisa sampai Isa kayaknya ya. Karena waktunya terbatas. Saya tahu Bu Dia sama Mas Dandi ini super sibuk, waktunya terbatas. Monggo nanti tadi saya sudah arahkan untuk beli buku dan workshop. Tadi ada beberapa yang baru join juga. Ayo, mangga beli bukunya. Silahkan DM ke IG. Tadi saya sudah betul ya, Bu Dia ya, Diah Mahmud 77 ya. Ayo, mumpung lagi ada promo bundling sama workshopnya tadi ya. Kalau yang terlambat hadir, nanti bisa lihat rekaman seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. Aduh, seru banget sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti yang lebih lengkapnya kan ada di workshopnya sebetulnya ya. Ditunggu. Nah, ditunggu. Ayo. Ada terakhir daftar tanggal berapa, Bu Dia? Terakhir daftar tanggal 27 Bu Eva. Tapi 27. Kan kuotanya hanya 100 ya. Oh iya. Ada kuota. Aduh, ada yang nyanyi ya. Udah stabil ya. Udah dikasih butterfly hug tadi jadi langsung nyanyi. Baik, terima kasih banyak Ibu dan Bapak peserta, Bu Dia sama Mas Dandi untuk closing nih. Pesan apa yang mau disampaikan ke ada guru, ada orang tua? Saya lihat banyak adik-adik remaja nih di sini terkait dengan anger management ini. Singkat aja mungkin ya. Mangga. Siap. Oke, Ibu dan Bapak ya, dan adik-adik, anak-anakku malah ya. Sebenarnya emosi itu adalah hal yang sangat alami, hal yang sangat-sangat manusiawi, dan bahkan dia mengandung sejuta manfaat. Hanya manfaat itu akan kita rasakan kalau kita memiliki ilmu melakukan regulasi emosi atau ilmu anger management. Jadi marahnya boleh, yang nggak boleh adalah marah-marah ya. Keselnya boleh, yang nggak boleh adalah banting pintu. Marahnya boleh, kecewanya boleh, yang nggak boleh adalah menyakiti diri atau menyakiti orang. Kita bisa marah dengan sehat, bukan merusak. Itu butuh ilmu. Sehingga disinilah kami hadir ya, menyajikan serangkaian ilmu sehingga akhirnya kita bisa benar-benar bahagia, tenang hati kita, relasi kita juga sehat karena salah satunya kita punya pembekalan yang terkait dengan ilmu anger management. Gitu aja ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, hatur nuhun Teh Dia, Mas Dandi, hatur nuhun, ilmunya luar biasa. Saya juga jadi banyak insight gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak jangan lupa sekali lagi, ayo beli bukunya tentang anger management ini juga
ambil bundling buku dengan workshopnya. Untuk informasi bundling buku dan workshop dan program-program dari Dandiah Care ada di IG-nya. IG-nya yang mana nih? Diah Mahmud atau di Dandiah Consultant? Dua-duanya ada di Oh, ada di dua-duanya. dua-duanya. Ya, mangga, mangga. Jangan lupa ya, karena workshopnya tanggal 23, jadi cepetan, karena kuotanya cuma 100. Saya tahu workshopnya Budia sama Mas Dandi ini pasti sold out semua. Ya, ayo mangga hatur nuhun Teh Dia sama Mas Dandi, Ibu dan Bapak semua, hatur nuhun. Sampai ketemu lagi. Sukses ya, sukses mudah-mudahan. Sehat-sehat Workshopnya juga semuanya. ilmunya Boleh luar kita biasa. berfoto nggak, Bu Eva? Boleh, boleh. Ayo, foto mangga, mangga, ya. mangga. Jangan dulu keluar Ibu dan Bapak, Butterfly mangga. hug, butterfly hug, Yang butterfly hug. butterfly hug. Yang foto siapa? Sebentar. Yang foto Iya, siapa? siapa? Sebentar, sebentar, Di sini sebentar juga ya. punya Duta Kesehatan Mental Oh Dandi ya, iya, Kak Dandi. jadi banyak juga teman-teman dari DKM, Duta Kesehatan Mental, ada ikut di Iya. sini. Trainer ya, Ah, trainer. ada trainer-trainernya. Oke, 1, 2, 3. Siap lagi. Siap lagi. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, saya teh suka rada gaptek jadinya ya. Sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, banyak ini ya, banyak duta apa tadi? Dan Kesehatan mental dan dia. oke, keren keren. Pantesan banyak adik-adik cantik-cantik nih. Lihat nih. Baik, baik. Sebentar, sebentar. Saya tadi sudah halaman berikutnya. Sebentar ya, dan saya teh halaman berikutnya ini karena laptopnya baru, jadi saya rada bingung. Coba, coba Mas Dandi lah, Mas Dandi coba. Saya kok bisa cuma halaman ke Coba 1. di screenshot ya. Screenshot. Saya aja yang butterfly hug ya. Ya. Ayo, ayo, butterfly hug lagi. Oke. Siap. Atas hatur nuhun. Terima kasih banyak. Ya, mangga yang tadi baru di tengah-tengah, jangan lupa rekamannya ada di YouTube Atensi Anak Remaja. Mangga kita tutup seminar atensi hari ini. Hatur nuhun narasumber luar biasa. Ibu dan Bapak peserta hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Bapak, sampai nanti Pamit lagi. ya. Ya, mangga hatur nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hatur nuhun, hatur nuhun. Baik, izin saya tutup Zoom-nya ya, Ibu dan Bapak. Sampai ketemu di seminar atensi berikutnya. Assalamualaikum.